kesempatan ini saya mewakili pengurus pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, juga mewakili pengurus pusat Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, meminta kepada Bapak Kapolri untuk mencabut pernyataannya yang menunjukkan bahwa ada unsur-unsur provokasi dari tenaga kerja pribumi. Karena ini sangat menyakitkan. Tidak ada unsur provokasi di situ. Kenapa buruh pribumi melawan? Karena di situ ada ketidakadilan. Mereka marah, mereka berontak karena ada ketidakadilan yang dilakukan secara sistematis oleh manajemen PT Gunbuster Nickel Industri di Morowali itu. Buktinya adalah tidak adanya transparansi dari manajemen PT GNI ke dinas setempat. Begitu juga dengan imigrasi, begitu juga dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi PT GNI itu adalah bentuk miniatur dari negara di dalam negara. Nah, jika sudah situasi seperti di mana kedaulatan negara? Jadi mohon Pak Kapolri mencabut pernyataan itu karena itu sangat melukai hati kami. Tidak mungkin buruh mau menjadi provokator di tempat kerjanya sendiri. Tidak mungkin buruh menjadi provokator di tempat dia mencari makan, memberikan makan anak istrinya. Logikanya di mana? Nggak nyampe itu. Nggak mungkin, kecuali ada pihak-pihak yang memancing itu. Dan pancingannya tidak jauh dari persoalan ketidakadilan, persoalan kesejahteraan, diskriminasi upah. Bagaimana mungkin pekerjaannya sama, gajinya berbeda? Sangat jauh berbeda. Pekerja kasar, tenaga kerja pribumi digaji paling tinggi UMR UMP 5 jutaan lah rata-rata. Sementara tenaga kerja asing dari Cina itu digaji 15 juta ke atas. Belum lagi fasilitas mes, fasilitas makanan, fasilitas dan lain sebagainya. Ini yang menciptakan kecemburuan sosial bagi tenaga kerja pribumi. Dan kami sebagai pribumi wajar saja melakukan pemberontakan, perlawanan. Kenapa? Ya tanah kami, tanah tumpah darah kami diolah. Kok kami hanya kebagian getahnya doang? Kok kami kebagian sialnya doang? Untungnya lu bawa semua ke sono. Bagi-bagi dengan kekuasaan hari ini. Bagi-bagi dengan penguasa hari ini. Bagi-bagi dengan rejim yang berkuasa hari ini. Yang melindungi. Perintah Pak Jokowi mengatakan usut tuntas. Artinya usut tuntas dalam hal ini adalah usut juga pengusahanya. Persoalan ini dimulai dari sebuah kekecewaan buruh dari persoalan masalah keamanan bekerja. Di mana di situ pengamanan, alat pengamanan K3-nya itu tidak lengkap. Ya kan, sistem K3-nya juga tidak sempurna. Sementara kementerian membiarkan. Ya kan, ada dugaan laporan dari serikat pekerja, semuanya tidak diproses. Nah, kementerian kemana? Menurut informasi bahwa ini semua bermuara ke Kemenko Info, Luhut Binsar Panjaitan, karena dialah yang meresmikan pabrik ini. Jangan mentang-mentang diresmikan oleh Menko mau seenaknya saja. Bahkan kalau perlu periksa juga Pak Luhutnya. Kali aja ada sangkut pautnya di sini. Ini bukan persoalan kaum buruh menolak investasi, bukan, sama sekali bukan. Kami berterima kasih kalau ada investasi yang masuk ke Indonesia. Namun investasi itu bukan lantas menjual, menggade hak-hak rakyat Indonesia. Bukan lantas menjual bangsa ini untuk kepentingan bangsa lain. Ya kan, perusahaan itu setelah selesai menguras nikel kita cuma kebagian kerusakan lingkungannya. Yang benerin rakyat Indonesia. Pajak kami juga, pajak kami udah upahnya dipajakin, pesangonnya dipajakin, THR-nya dipajakin, semuanya dipajakin untuk membiayai pemerintah ini, pejabat-pejabat negara ini melindungi kaum buruh. Ini malah sekarang menuding buruh sebagai provokator. Ini yang sangat sulit diterima oleh kawan-kawan aktivis buruh hari ini. Ingat loh, itu ada nyawa ini, nyawa taruhannya. Di sana dapat informasi bahwa 3 yang meninggal. Preskon dari Pak Kapolri hanya 2 yang meninggal, 1 TKA, 1 TKI. Belum lagi tenaga kerja asing itu negaranya minta tanggung jawab. Perdana Menteri Cina Xi Jinping sudah meminta keterangan terkait masalah itu. Nah, siapa yang memprovokasi ini adalah orang-orang yang membekali senjata bagi TK Cina sendiri yang di sana. Buktinya mereka bawa senjata, pipa besi. Ya kan? Itu kan termasuk senjata tumpul, makanya terjadi pertikaian. Ya kan? Nah, inilah, tolonglah ini menjadi pelajaran kita bersama
kawan-kawan sudah mengorbankan darah, nyawa, dan air mata hanya untuk dapat merebut hak-haknya, sudah dirampas oleh pengusaha dan negara hari ini yang tidak berpihak kepada kaum buruh, pemirsa. Dan dalam kesempatan ini kita juga mengutuk keras atas tindakan manajemen PT GNI yang anti serikat pekerja. Ada yang berserikat pekerja, mereka lantas di PHK. Dan semua dinas terkait hanya berdiam diri. Itu kan pidana. Ya kan, pengawas kemana? Polisi kemana? Ya kan? Lihat tiba-tiba ujuk-ujuk ada yang kerusuhan begini. Pekerja lah yang dituduh menjadi provokator. Bukannya kebijakan. Akibat kebijakan ini rakyat marah. Kebijakan-kebijakan baik yang dikeluarkan regulasi oleh pemerintah maupun yang dilaksanakan oleh PT GNI ini memicu kemarahan pekerja buruh di sana. Ya wajar, mereka capek banting tulang, peras keringat, dibayar tidak sepadan. Satu dibayar 5 juta, satu dibayar 15 juta. Ya ngamuk, Pak. Kalau mau adil 15 juta semua, gitu loh. Jangan tenaga kerja asal Cina gajinya standar internasional, kami tenaga kerja pribumi standar UMP UMK. Yang marah kita kalau begini caranya, ya kan? Jadi untuk itu saya minta kepada Presiden Jokowi, Menko Polhukam, Menko Invest, Menaker, Menko Perekonomian, Kapolri, Panglima TNI, tolong bijak menyikapi persoalan ini. Rakyat kita nggak bodoh, buruh nggak bodoh. Nggak mungkin buruh tiba-tiba ujuk-ujuk langsung marah. Tidak mungkin. Pasti ada sebab musabab. Pasti ada penyebab. Ya selama ini menggunung, berakumulasi menjadi satu titik perlawanan yang akhirnya terciptalah kerusuhan di Morowali ini. Nah, harusnya semua pihak sadar diri dan PT manajemen PT GNI itu harus ditindak tegas. Ya kan, pulangkan, tangkap, pulangkan. Karena gara-gara dia itu yang menciptakan kejadian seperti ini. Dari dalam hal ini, kami atas nama organisasi menyatakan satu, mengutuk keras kejadian ini, mengecam keras kejadian ini. Kedua, minta kepada Kapolri untuk mencabut statementnya yang menyatakan di situ ada provokator. Yang ketiga adalah minta kepada Menaker, Menko Invest, Menko Perekonomian, Menko Polhukam turun usut ini persoalan sampai tuntas. Yang keempat, Pak Jokowi, itu perpunya dicabut aja ini gara-gara perpu, gara-gara Omnibus Law Bapak yang membuat investor asing ini sewenang-wenang, sekarang dewe. Bapak, ya kan? Ini yang harus Bapak, ini kebijakan Bapak inilah yang memicu pertarungan antar pengusaha dengan buruh, sementara pemerintah cuek bebek. Ini akhirnya kita yang berantem, pengusaha dengan yang harusnya membina hubungan industrial tidak mampu membina hubungan industrial karena pengusaha berlindung di balik regulasi dan pejabat-pejabat yang korup. Nah, maka dari itu kita minta Presiden Jokowi untuk segera cabut itu perpunya, ya kan? Udah nggak berlaku karena Undang-Undang 13. Dan kalau Pak Jokowi tidak mampu menyelesaikan persoalan lebih baik, Pak Jokowi mundur aja sebagai Presiden Republik Indonesia. Udah capek kita, Pak. Persoalan begini bertubi-tubi. Kaum buruh ini bertubi-tubi, kebijakan Bapak menghantam kami. Malah minta 3 periode. Memangnya ganti SIM? Enak aja. Ya minta perpanjangan masa jabatan presiden, memangnya ganti SIM? Ini bukan, ini pejabat negara, pejabat kepala negara, kepala pemerintahan. Sekali lagi, kalau Pak Jokowi tidak mau mendengarkan apa yang menjadi aspirasi kaum buruh, Pak Jokowi mundur saja dari jabatannya selaku Presiden Republik Indonesia. Biar buruh yang jadi presiden. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh yang melawan. Dalam kesempatan